Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, Real Madrid ingin pinjam Edinson Cavani di Januari. Lepas nggak di MU? Real Madrid ingin mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer musim dingin Januari nanti. Los Blancos dikabarkan ingin minjam Edinson Cavani dari Manchester United. Real Madrid mau menambah munisi di lini serang. Sejauh ini, Carlo Ancelotti hanya bisa mengandalkan Karim Benzema. Sementara pelapisnya itu Luka Jovic dan Mariano Diaz tak bisa diandalkan. Madrid percaya Cavani bisa menjadi opsi jangka pendek yang bagus sebelum mereka mendapatkan striker baru. Los Blancos ingin mencoba mendatangkan Erling Haaland pada musim panas mendatang. Namun, keinginan Madrid itu belum tentu mendapatkan restu dari Manchester United. Masih belum jelas apakah MU akan rela membiarkan Cavani pergi di tengah musim. Penampilan Cavani tidak terlalu buruk pada musim pertamanya di Old Trafford. Dia berhasil mengemas 17 gol dan 6 assist dari 39 pertandingan. Berita selanjutnya itu, mau lebih tokcer, Manchester United disarankan angkut Marco Verratti. Sebuah saran diberikan Ashley Young kepada Manchester United. Ia menilai setan merah harus mencoba mendatangkan Marco Verratti untuk memperkuat lini tengah mereka. Young menilai ada satu posisi yang seharusnya diperkuat oleh setan merah. MU saat ini kehilangan pemain tipikal Michael Carrick di tim mereka. Young menilai bahwa MU memang memiliki sejumlah gelandang yang bagus. Namun ia menilai tidak ada gelandang MU yang memiliki kemampuan serta visi bermain layaknya Carrick. Verratti saat ini masih terikat kontrak di PSG hingga tahun 2024. MU butuh dana sekitar 55 juta euro untuk mendatangkan sang gelandang. Berita selanjutnya itu, Lukaku belum moncer, ini saran Conte untuk Chelsea. Romelu Lukaku sejauh ini belum juga moncer bersama Chelsea. Antonio Conte coba memberikan saran kepada mantan klubnya itu soal Lukaku. Seperti apa? Lukaku mengawali musim dengan manis saat mencetak gol di 4 pertandingan pertamanya. Tapi, belakangan performa Lukaku malah makin menurun karena sudah absen mencetak gol di 4 pertandingan terakhirnya. Dia adalah pemain yang sangat unik. Dia sangat berbahaya di kotak penalti. Tapi, ketika harus memulai serangan dari tengah, dia sangat cepat. Sangat sulit menemukan pemain yang bisa jadi target man dan juga berlari dari tengah. Terkait performanya, ini cuma soal taktik. Penyerang tengah selalu mengincar bek lawan, membelakanginya, dan memper bola kepada rekan-rekannya. Taktik itu digunakan juga di bola basket. Hebatnya Lukaku adalah dia bisa menyerang Anda dari manapun. Berita selanjutnya itu, gantikan Ronald Koeman di Barcelona. Begini jawaban Luis Enrique. Manajer timnas Spanyol Luis Enrique angkat bicara terkait rumor dirinya akan jadi manajer baru Barcelona. Enrique menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk meninggalkan timnas Spanyol dalam waktu dekat ini. Saat ini, sudah mulai ramai dibicarakan calon-calon pengganti Koeman. Salah satu nama yang mulai dibicarakan adalah Luis Enrique. Enrique dinilai adalah kandidat yang ideal karena ia pernah menangani Barcelona dan sukses meraih treble winners. Enrique mengonfirmasi bahwa sejauh ini, ia tidak menjalin komunikasi apapun dengan manajemen Barcelona. Enrique menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berencana untuk balik Barcelona dalam waktu dekat ini. Berita selanjutnya itu, Timo Werner pertimbangkan karirnya di Stamford Bridge. Striker milik Chelsea Timo Werner dilaporkan berencana untuk meninggalkan tim asal London Barat itu pada akhir kompetisi ini. Dari 6 laga Liga Inggris musim ini yang sudah dimainkan Chelsea, hanya 2 kali ia tampil starter. Parahnya, ia juga belum berhasil mencatatkan namanya papan skor Liga Domestik. Diberitakan Daily Mail, dengan catatan itu, sang pemain bisa mempertimbangkan untuk pergi dari Stamford Bridge lebih awal. Jika gagal masuk kembali ke starting line up Thomas Tuchel secara reguler. Laporan itu menjelaskan, sejatinya, sang striker masih ingin bertahan dan mau memperjuangkan tempatnya. Akan tetapi, Anda hanya kerap memanaskan bangku cadangan dan menjadi pelapis bagi Lukaku, ia bisa kembali ke Jerman. Sebagai informasi,
Timo Werner dikontrak Chelsea sampai Juni 2025 mendatang. Berita selanjutnya itu, Chelsea dan MU gigit jari, Declan Rice 100% West Ham. Sebuah kabar buruk datang bagi Chelsea dan MU. Gelandang incaran mereka itu Declan Rice menegaskan bahagia dan ingin bertahan lama di West Ham. 2 musim terakhir, Declan Rice mulai dikenal para pencinta sepak bola Inggris. Ini disebabkan sang gelandang menunjukkan penampilan apik di lini tengah West Ham dan timnas Inggris. Rice menegaskan bahwa ia berkomitmen penuh dengan West Ham. Jadi ia tidak tertarik untuk berpindah klub dalam waktu dekat. Semua orang tahu seperti apa perasaan saya mengenai West Ham. Mereka tahu bagaimana perasaan saya di klub ini dan bermain dengan rekan-rekan saya. Berita selanjutnya itu, Arsenal tawarkan Lacazette ke AC Milan. Masa depan Lacazette di Arsenal sejak musim lalu mulai tidak jelas. Sekarang ini, kontrak akan habis musim panas 2022 mendatang. Alexander Lacazette belakangan ini santer disebut segera cabut dari Arsenal. Ada kans ia akan pergi dari Emirates Stadium pada musim dingin ini. Kabarnya The Gunners sudah berusaha mencarikan pembeli bagi sang striker. Satu klub yang sudah masuk dalam bidikan Arsenal adalah AC Milan. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Namun, tak diketahui berapa harga yang mereka tawarkan kepada Milan. Tetapi sekarang ini, AC Milan sebenarnya punya banyak stok striker. Berita selanjutnya itu, setahun nganggur, ex-Liverpool Dennis Sturridge akhirnya punya klub baru. Mantan pemain Liverpool Dennis Sturridge resmi bergabung dengan klub A-League Australia, yaitu Perth Glory. Sturridge belum pernah lagi bermain sepak bola secara profesional sejak 2020. Usai mengalami masalah cedera dan juga sanksi akibat melanggar aturan judi. Sekarang setelah kembali fit, penyerang berusia 30 tahun itu akan mulai lembaran baru di Australia. Dengan Perth Glory menyebutnya sebagai salah satu transfer terbesar di negara itu. Penampilan terakhir sang striker catat lebih dari setahun yang lalu. Dengan Trabzonspor asal Turki, merupakan klub di mana ia terakhir bermain secara kompetitif.